Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan pembacaan firman akan diambil dari surat Titus 1 ayat 1 sampai 16. Titus 1 ayat 1 sampai 16. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab, sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa Bapa, agar kebenaran firman-Mu menjadi terang di dalam kehidupan kami yang gelap. Kami berdoa agar kebenaran firman-Mu lah yang menantang pemikiran kami, menguatkan hati kami yang lemah, dan menuntun langkah hidup setiap kami untuk hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya bisa melihat banyak wajah-wajah lama, tapi juga wajah-wajah baru bersama-sama dengan kita beribadah bersama. Perkenalkan, saya adalah Evangelis Daniel Ong, salah satu dari hamba Tuhan yang melayani di Gereja Kristen Kaum Kudus. Kiranya tempat ini bisa menjadi tempat ibadah di mana kita bersama-sama bisa didorong untuk tumbuh di dalam Tuhan,
saling mengasihi satu sama yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi hari ini saya memulai khotbah dengan satu pertanyaan. Pernahkah saudara punya sesuatu yang bagi saudara itu begitu penting dan berharga? Nah, barang ini, sesuatu ini tidak harus mahal, tapi sesuatu yang saudara anggap begitu penting dan berharga. Saya pernah punya, kira-kira waktu umur 10-an tahun, saya pernah punya koleksi kartu-kartu langka pemain-pemain basket. Pernah ada yang punya? Nah, ini cuman ilustrasi ya, ini harganya mahal sekali. Saya tidak punya koleksi yang begitu komplit dan bagus. Waktu saya kecil, saya tinggal di kota yang kecil, jadi sulit untuk bisa mendapatkan kartu-kartu langka ini. Saya bisa mendapatkannya karena diwariskan oleh saudara atau teman-teman sekolah saling tukar-menukar. Hingga akhirnya saya punya satu koleksi yang saya sangat banggakan. Nah, kartu-kartu ini saya simpen baik-baik di sebuah album. Saya jaga, saya lap gitu ya, setiap saya melihat dan memandangnya sambil tersenyum. Kalau ada teman atau tamu yang datang ke ruang tamu, saya akan pura-pura jalan, terus duduk buka album begitu ya, berharap mereka tertarik untuk melihat album koleksi saya. Kalau ada anak-anak kecil yang datang ke rumah yang saya rasa agak liar dan menakutkan, saya akan simpen album saya, takut dirobek. Bapak Ibu, begitu saya hargai koleksi saya jaga baik-baik, saya rawat, karena begitu penting bagi saya. Nah Bapak Ibu, di pagi hari ini saya bertanya, pernahkah saudara memiliki sesuatu yang penting dan berharga seperti itu? Mungkin tidak harus barang, mungkin itu seseorang, atau mungkin suatu mimpi, atau suatu ideal yang saudara anggap begitu penting dan berharga. Nah, bagaimana dengan gereja? Apa yang penting dan berharga bagi sebuah gereja Tuhan? Saudara bayangkan, apa yang penting dan berharga bagi gereja Beca Serpong? Mungkin boleh coba lihat sekitar ya. Kiri kanan, atas bawah, apa yang berharga bagi gereja Beca Serpong? Apakah gedungnya? Mungkin sound systemnya mahal gitu ya. Atau mungkin jemaatnya, sorry lihat kiri kanan. Atau mungkin hamba Tuhannya. Apa yang paling penting dan berharga bagi gereja Tuhan? Sesuatu yang gereja harus jaga, harus rawat, harus pelihara dengan baik. Di pagi hari ini kita akan melihat pasal pertama dari surat Titus. Dan di pembuka awal surat ini kita akan melihat bagaimana Paulus menyatakan kepada Titus ada sesuatu yang begitu penting dan berharga bagi gereja Tuhan. Dan ia mau agar Titus memperhatikannya baik-baik. Saudara yang punya Alkitab boleh dibuka ke surat Titus. Sedikit konteks akan bisa membantu kita mengerti surat yang sangat luar biasa ini. Surat Titus bersama dengan 1-2 Timotius, mungkin rekan-rekan yang ikut membaca Alkitab bersama sudah familiar ya dengan 1 Timotius. Tapi Titus bersama dengan 1-2 Timotius ini dikenal sebagai surat-surat pastoral dari Rasul Paulus kepada pribadi. Jadi bukan kepada gereja seperti surat Kolose atau surat Korintus dan lain sebagainya. Surat Titus adalah surat pastoral. Jadi isinya berisi banyak nasihat-nasihat dari Paulus mengenai pengaturan gereja atau tatanan kehidupan bergereja. Nah di surat Titus ini yang akan kita bahas bersama-sama selama bulan September, ini hanya terdiri dari 3 pasal yang singkat. Paulus menulis kepada rekan sepelayanannya, seseorang yang bernama Titus, yang juga adalah murid rohani Paulus. Saat itu Titus sedang diutus sebagai seorang missionary, menjadi hamba Tuhan atas beberapa gereja, di satu pulau di Yunani yang bernama Pulau Kreta. Nah surat ini kemungkinan besar ditulis oleh Paulus di pertengahan abad pertama, antara tahun 66 atau 67 sebelum Paulus dipenjara untuk kedua kalinya di Roma. Nah di awal surat ini yang tadi sudah dibacakan, Paulus memulai
dengan mengingatkan Titus akan sesuatu yang begitu penting dan berharga bagi gereja Tuhan. Dan oleh karena itu, Titus harus melakukan dengan segera dua hal. Hal apa itu? Kita lihat bersama-sama. Mari kita buka terlebih dahulu ke bagian pertama, Titus 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang penting dan berharga? Saudara sekalian, di pembuka dari surat Titus, ini layaknya seperti surat-surat zaman sekarang ya, atau mungkin email. Itu ada pengirimnya, lalu ada penerimanya, dan juga ada subjeknya. Atau apa yang menjadi isi atau concern utama dari surat ini. Nah seperti itu juga ketika kita baca surat Titus, perhatikan. Di ayat pertama, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai siapa? Hamba Allah, Rasul Yesus Kristus. Memperkenalkan dirinya sebagai saya Paulus, Rasul Yesus Kristus dan hamba Allah. Nah, saudara, apa yang muncul di pikiran kita ketika mendengar title seseorang hamba Allah atau hamba Tuhan? Mungkin yang muncul di pikiran kita adalah Pak Joko. Mungkin yang muncul di pikiran kita adalah rekan-rekan hamba Tuhan yang kita kenal. Seorang pekerja gereja, pelayan Tuhan, mungkin pendeta yang melakukan sakramen atau pembesukan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita mengaitkan peran seseorang dengan title mereka. Nah, perhatikan di sini Paulus dengan sengaja memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Rasul Yesus. Kenapa? Karena ia yang menekankan satu hal, yaitu peran utamanya. Apa itu? Perhatikan di ayat pertama. Saya membacakan ayat pertama. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Dan pengetahuan akan kebenaran. Seperti yang nampak dalam ibadah kita. Paulus melihat bahwa peran utamanya sebagai hamba Tuhan itu satu. Yaitu memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Dan bagi Paulus, iman, pengetahuan akan kebenaran dan kehidupan ibadah itu tidak terpisahkan. Lalu surat ini ditujukan kepada siapa? Kita ke ayat keempat ya. Apakah muncul di layar? Ayat keempat. Di sini dikatakan ditujukan kepada Titus. Anakku yang sah menurut iman kita bersama. Saudara, Titus ini bukan anak kandungnya Paulus. Dia itu anak rohani Paulus di dalam iman kita bersama. Nah, ini frase yang cukup aneh. Apa maksudnya iman kita bersama? Saudara ingat, Titus itu bukan orang Yahudi. Titus adalah seorang Yunani. Yang pada masa itu, di abad pertama, orang Yahudi dan orang Yunani itu adalah musuh bebuyutan. Mereka tidak suka satu sama yang lain. Orang Yahudi menganggap orang Yunani ini orang luar, bukan pilihan Allah. Namun menarik sekali di sini, perhatikan Paulus memanggil Titus, anakku, di dalam iman kita bersama. Kenapa Bapak Ibu? Satu hal penting kita pelajari di sini. Iman kepada Yesus Kristus itu tidak mengenal perbedaan ras, suku, bahasa, dan apapun juga. Iman kepada Yesus tidak mengenal strata ekonomi ataupun strata sosial. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun orang Indonesia. Apabila kita memiliki pengakuan iman yang sama, maka setiap dari kita adalah orang dalam. Setiap dari kita adalah saudara-saudari seiman di dalam Tuhan. Setelah di bagian pertama ini, saudara perhatikan, di 4 ayat yang singkat ini, Paulus menekankan 2 hal penting tentang iman. Ia memulai dengan mengingatkan tugasnya sebagai rasul adalah untuk memelihara iman orang-orang percaya. Dan dia tujukan surat ini kepada Titus yang juga anak rohaninya di dalam iman yang sama. Mengapa Paulus membuka surat ini dengan menekankan 2 hal ini? Jawabannya saudara,
Karena Paulus ingin kita juga sebagai pembaca ingat akan satu hal yang begitu penting dan berharga bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan, yaitu iman orang-orang percaya. Di ayat 2 dan 3 dikatakan, iman ini telah dinyatakan kepada Paulus melalui kebenaran firman Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Iman ini adalah iman yang percaya kepada kabar baik yang telah direncanakan Tuhan sejak awal penciptaan. Memberikan keselamatan kepada umat manusia dan memberikan kehidupan kekal pada akhirnya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Allah merencanakannya dari kekekalan untuk memberikan kehidupan kekal bagi umat manusia. Serta iman yang sama ini juga adalah iman yang dimiliki oleh Titus. Iman yang sama, yang sejak ribuan tahun yang lalu telah dijaga, diperjuangkan, dilindungi, dan diwariskan oleh gereja Tuhan sampai pada hari ini. Di Indonesia tahun 2022 di Gading Serpong. Setelah di awal khotbah ini saya bertanya, saudara, apa yang paling berharga bagi gereja Tuhan? Jelas sekali jawabannya, bukan gedung saudara, bukan fasilitas. Gedung ini saat ini terlihat bagus tapi bisa rusak, bisa menua. Bukan juga orangnya, orang bisa datang dan pergi. Bukan juga hamba Tuhannya, hamba Tuhan bisa digantikan. Tapi yang paling penting dan berharga bagi gereja Tuhan adalah menjaga dan memelihara iman orang-orang percaya. Iman apakah itu? Kita telah belajar bulan lalu ketika kita melihat Injil di 1 Korintus 15. Yaitu iman percaya kepada berita Injil yang dinyatakan kepada kita melalui kebenaran Alkitab. Iman kepada satu pribadi, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Menyelamatkan kita, menawarkan pengampunan kepada kita manusia berdosa melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara sekalian, iman percaya inilah yang diwariskan oleh Paulus kepada Titus, Titus kepada jemaat di Kreta, dan juga kepada kita hari ini. Untuk kita jaga, untuk kita pelihara, untuk kita hidupi, dan kita beritakan di tengah-tengah jemaat Tuhan dan juga generasi-generasi selanjutnya. Saudara sekalian, apabila kita mengerti akan hal ini, akan pentingnya iman di dalam gereja, maka kita mengerti mengapa Paulus memberikan perintah kepada Titus di bagian kedua dan ketiga. Kita perhatikan bagian kedua, pentingnya pemimpin gereja, di ayat 5-9. Di ayat 5 ini saya akan bacakan, kita mulai masuk ke isi dari surat Titus ini. Paulus berkata, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Saudara, menarik sekali di sini kalau kita baca, Paulus tuh nggak basa-basi ya. Dia langsung memberikan sebuah perintah kepada Titus. Biasanya kita nggak gitu kan, kalau kita nyapa orang, ada basa-basi dikit lah ya. Titus, gimana kabarmu? Wah, udah lama nggak ketemu ya. Thank you ya, kopi yang lu kasih kemarin enak banget. By the way, mau ingetin nih, bla 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 bla. Tolong ya, thank you ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tanpa basa-basi. Kalau bahasa gaulnya sekarang, sat-set. Paulus langsung memberikan tugas kepada Titus. Mengapa saudara? Sekali lagi, urgensi ini datang karena pentingnya iman orang-orang percaya. Saudara sekalian, gereja Tuhan itu adalah komunitas orang percaya. Dan oleh karena itu,
ada urgensi bagi Titus untuk segera mengatur dan menetapkan penatua di setiap kota. Penatua ini adalah title yang diberikan kepada para pemimpin gereja yang akan bersama-sama dengan Titus membantunya dalam pengajaran dan pengaturan kehidupan gereja. Nah, siapa saja orang-orang yang harus dipilih Titus? Di ayat ke-6 sampai 8, Paulus menjabarkannya dengan detail. Di screen saudara bisa lihat, saya coba rangkumkan ayat 6 sampai 8 kepada tabel ini. Kita tidak akan bahas satu persatu, tapi secara umum, kriteria yang diberikan oleh Paulus itu bisa dibagi dua, yaitu kehidupan keluarga dan karakter mereka. Saudara perhatikan sejenak isi dari daftar ini. Apa yang muncul di pikiran kita ketika melihat daftar ini? Saya yakin pasti sebagian dari kita sebagian besar dari kita berpikir, wow, susah banget. Kok kayaknya ketat banget ya peraturan yang ditetapkan oleh Paulus. Susah banget, standarnya tinggi banget. Saudara ingat di awal khotbah ini, saya katakan, apabila kita merasa sesuatu itu penting dan berharga, maka kita akan berusaha untuk menjaganya, merawatnya, memberikan tempat terbaik baginya. Tidak sembarangan. Saudara perhatikan, begitu juga pandangan Paulus terhadap gereja Tuhan. Apabila kita menyadari bahwa kebenaran iman itu begitu penting dan berharga di tengah-tengah kita, maka tidak heran Titus harus mencari pemimpin-pemimpin yang tepat dan baik. Saudara, sengaja atau tidak sengaja, seringkali pandangan kita terhadap gereja itu tidak seperti ini. Kalau kita mau jujur, saya beri contoh. Kalau kita mendengar satu institusi terkenal atau besar gitu ya, mungkin Universitas Indonesia atau universitas top, atau kita mendengar contoh rumah sakit yang terkenal dan bagus. Lalu ada lowongan kerja gitu ya, dicari dokter spesialis. Kriterianya ya pernah praktek lah, lulusan SD nggak apa-apa gitu. Terus nggak pernah ada pengalaman pun boleh mendaftar. Nah, rekan, kalau kita melihat seperti itu, kita merasa wah ini tidak benar. Sudah sepantasnya rumah sakit yang bagus atau universitas yang bagus ketika mencari pemimpin, standarnya harus tinggi. Dan kita setuju akan hal itu. Kita akan bilang, wah ini kesehatan itu penting, jangan main-main. Harus cari orang yang kompeten dan benar. Tapi ketika kita berpikir tentang gereja, kita seringkali tidak berpikir seperti itu. Kita berpikir, gereja kan bukan perusahaan. Gak usahlah terlalu rumit-rumit. Gak usah terlalu ribet. Gak usah terlalu profesional. Gereja kan pelayanan sukarela. Cari aja orang yang punya banyak waktu. Atau orang yang sudah mau pensiun gitu ya. Waktunya banyak. Mereka lah yang dipilih jadi pemimpin. Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa itu adalah pemikiran yang keliru? Bukannya justru harus sebaliknya. Kalau kita mengaku iman percaya kita adalah sesuatu yang sangat penting, membawa keselamatan, memberikan kehidupan kekal, maka gereja sebagai komunitas orang percaya itu juga penting. Dan oleh karena itu memilih pemimpin yang tepat dan baik itu juga sangatlah penting. Dan kalau bisa kriteria seleksinya bahkan melebihi institusi apapun di dunia ini. Saudara, kembali lagi ke daftar tadi. Mengapa keluarga dan karakter yang menjadi prioritas Paulus? Mengapa keluarga penting? Saya rasa ada dua alasan untuk ini. Pertama, karena pelayanan gereja pada dasarnya adalah pelayanan relasi.
people ministry, people work. Bukan masalah organisasi atau strategi atau struktur. Dan oleh karena itu, kemampuan untuk bisa mengatur keluarga bukan perusahaan atau organisasi atau bisnis lah yang seharusnya menjadi kriteria utama. Alasan kedua, saudara, karena bagi Paulus keluarga itu penting. Tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bergereja. Kita seringkali ketika membaca bagian ini, atau mungkin di 1 Timotius juga ya, kita berpikir kenapa kriteria keluarga ini penting diberikan sebagai perbandingan. Kita berpikir kalau seseorang tidak bisa ngurus keluarganya, bagaimana mungkin bisa mengurus gereja? Bisa jadi benar, tapi realitanya Bapak Ibu kita tahu, mengurus keluarga itu susah. Saya melihat para orang tua ya ngangguk-ngangguk. Mengurus keluarga itu susah. Dan Paulus mau mengingatkan kepada Titus, pelayan Tuhan tidak boleh menganggap bahwa gereja dan keluarga adalah dua hal yang terpisah. Seakan-akan ada pemisahan antara kehidupan privat dan kehidupan publik. Pelayanan keluarga dan pelayanan gereja. Tidak, saudara. Keluarga adalah bagian dari gereja dan oleh karena itu, pemimpin gereja, para penatua, diharuskan oleh Paulus. Mereka bisa mengatur keluarganya. Karena melayani di keluarga juga adalah melayani Tuhan. Dan oleh karena itu, kriteria kedua, karakter itu sangatlah penting. Saudara, kalau kita lihat daftar di sini, di satu sisi memang terasa ketat dan susah. Tapi di sisi yang lain, bukankah ini sebenarnya juga adalah kriteria dari apa yang Tuhan harapkan? Dari seseorang yang telah mengerti Injil dan menghidupinya. Saudara, bagaimana seseorang bisa berkata kalau iman itu nyata, Tuhan itu nyata, kalau tidak terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bukan cuma di tengah-tengah gereja di hari Minggu, tapi kehidupannya di dunia luar. Bagaimana seseorang bisa memberitakan Injil apabila hidupnya tidak berintegritas di mata masyarakat, tetangganya, rekan kerjanya, partner bisnisnya, keluarga besarnya. Serat tidak bercacat itu bukan berarti harus sempurna dalam segala hal. Tapi ini berarti orang tersebut tidak memiliki reputasi di luar sana atau rekam jejak pada saat itu yang menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mendengarkan Injil. Saudara perhatikan, kedua kriteria yang Paulus berikan ini tidak ada urusannya dengan apa yang selama ini kita pikirkan pantas menjadi pemimpin gereja. Tidak ada masalah sekaya apa, sesukses apa dia. Tidak ada masalah sebanyak apa waktu yang dia miliki. Atau seahli apa orang tersebut dalam organisasi dan lain sebagainya. Tapi kriteria yang diberikan Paulus adalah satu karakter, kehidupan dari seseorang yang benar-benar mengerti dan menghidupi Injil. Saudara, apabila iman orang percaya adalah apa yang di-treasure, apa yang penting dan berharga bagi gereja Tuhan, apabila kita mengerti hal itu, maka tidak heran Paulus tidak mencari event organizer, project manager, entertainer, performer sebagai pemimpin gereja. Tapi Titus ditugaskan untuk mencari pemimpin-pemimpin di mana iman yang begitu penting dan berharga ini bisa dirawat, dipelihara, dihidupi, dan diajarkan, diwariskan kepada generasi selanjutnya. Saudara sekalian, maukah kita memiliki pemimpin-pemimpin seperti itu di gereja kita? Maukah kita menjadi pemimpin-pemimpin seperti itu
di dalam gereja. Di ayat ke-9 kita melihat bahwa pemimpin gereja juga diberikan tugas. Bukan hanya menasehati dengan ajaran, tapi ia juga sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kita lihat poin terakhir, pentingnya teguran dari ayat 10 sampai 16. Saudara, saya yakin setiap dari kita di pagi hari ini tidak ada yang suka ditegur. Benar ya? Bukan ditegur sapa gitu ya, tapi ditegur. Gak pernah ada yang tegur saya suka ditegur. Kebanyakan dari kita kalau ditegur atas kesalahan kita, apa yang terjadi? Pasti kupingnya mulai panas. Jantung mulai berdetak dengan kencang. Darah mulai naik ya ke atas. Dan di dalam otak langsung jadi jenius gitu ya. Berpikir 101 cara bagaimana orang ini salah. Saya yang benar. Tapi Bapak Ibu, teguran itu ada kalanya penting untuk diberikan. Apalagi menyangkut sesuatu yang memiliki konsekuensi besar. Saya ingat waktu anak saya berumur sekitar 1 tahun, saya pernah menegur dengan keras, bahkan memukul tangan anak saya. Saya tidak biasanya suka memukul, tapi satu kali itu saya harus menegur dan memukul dengan keras karena kenapa? Di usia 1 tahun itu anak saya sedang eksplorasi dan dia mau memasukkan tangannya ke steker listrik di tembok. Melihat itu sebagai satu kebiasaan saya menegur. Bahkan harus memukul tangan anak saya. Kenapa? Karena saya sayang dengan dia. Saudara, konteks inilah yang menjadi latar belakang atas apa yang kita baca di bagian ini. Perhatikan di ayat 10. Karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Nah, siapa mereka ini? Saudara, kita tidak diberitahu dengan jelas siapa orang-orang ini. Tapi kalau kita melihat ayat selanjutnya, ada beberapa deskripsi yang menjelaskan orang-orang ini. Beberapa petunjuk bisa kita dapatkan. Pertama ayat 10, perhatikan kemungkinan besar mereka adalah orang-orang Yahudi di Kreta yang masih berpegang pada tradisi keagamaan Yahudi. Yang bermegah atas tradisi keagamaan Yahudi. Dan saudara bayangkan di gereja-gereja yang baru terbentuk, kemungkinan besar orang-orang Yahudi lah yang dianggap sebagai ahli, sebagai expert, sebagai orang-orang lama, orang-orang dalam, para guru. Nah, apa yang terjadi? Di ayat 11-12 perhatikan. Dikatakan mereka mengajarkan hal yang tidak-tidak demi untung yang memalukan. Kemungkinan besar memanfaatkan sifat dasar orang Kreta yang memang buruk. Saudara perhatikan di ayat 12 dikatakan orang mereka sendiri yang ngomong, orang Kreta itu pembohong, buas dan malas. Saudara bayangkan situasi di Kreta pada saat itu. Di satu sisi ada orang-orang Kreta yang memang sifat dasarnya seperti itu. Tapi di sisi yang lain kita juga temukan orang-orang yang mau memanfaatkan sifat-sifat dasar ini untuk keuntungan mereka sendiri. Saudara kalau dibilang bayangkan, mungkin susah ya dibayangkan. Tapi sebenarnya nggak terlalu. Tidak terlalu jauh dengan kita pada saat ini. Dan juga apa yang kita alami mungkin dalam kehidupan kita. Saya bayangkan ya, orang-orang ini mungkin punya pemikiran seperti ini. Berbohong, aduh, sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Nggak usah terlalu idealis. Asalkan tujuannya baik, kita bohong-bohong nggak apa-apa. Untuk Tuhan kok. Atau saudara, buas. Wih, bagus itu. Nggak apa-apa orang yang buas itu bagus. Karena mereka memiliki ambisi. Berani bersuara dan berpendapat. Malas. Nggak apa-apa malas.
banyak yang lebih rajin. Mereka bisa kerjain. Saya bisa bantu kok, saya bisa kerjain. Asal ada biaya dikit aja, gak apa-apa. Semuanya beres. Orang-orang seperti ini saudara, dikatakan Paulus telah mengacaukan keluarga Tuhan. Mereka membuat dirinya dibutuhkan oleh orang lain. Saudara perhatikan di Alkitab saudara, di ayat 15, Paulus lalu lanjut mendeskripsikan orang seperti ini. Dikatakan bagi mereka tidak ada lagi yang suci dan kudus. Apa yang seharusnya suci dan kudus di dalam kebenaran firman Tuhan telah dinodai oleh motivasi hati dan pikiran mereka yang kotor. Berita Injil yang seharusnya melegakan dan membebaskan digantikan dengan ajaran-ajaran, beban-beban, peraturan-peraturan keagamaan. Fakta dan kebenaran firman Tuhan dijadikan dongeng-dongeng belaka. Ini sudah tidak relevan lagi bagian Alkitab ini, jangan dengarkan. Ini cuma tradisi dan dongeng, jangan dengarkan. Setelah di konteks gereja seperti inilah, Paulus menasihati Titus dengan keras untuk melakukan dua hal. Membungkam dan menegur dengan tegas. Ayat 11 dan 13. Setelah tadi saya katakan menerima teguran itu sulit. Sulit banget. Tapi menegur itu juga sulit. Sulit sekali dilakukan. Kalau bisa pilih saya gak mau negur orang. Apalagi kita di budaya timur. Kita ada budaya paese, jaga muka, budaya sungkan. Kita lebih memilih untuk diam dan ngomong di belakang daripada menegur orang tersebut. Siapa yang mau menegur orang? Sekali lagi saudara, ingat mengapa Titus harus menegur di sini? Bukan untuk merendahkan orang lain. Bukan karena merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Tapi menegur karena perhatikan ayat 13. Agar mereka sehat dalam iman, tidak lagi mengikuti dongeng-dongeng dan peraturan-peraturan manusia. Perhatikan di ayat 13 ini, kata iman yang sama muncul lagi di ayat 13. Teguran diberikan karena iman orang-orang percaya itu penting dan berharga. Saudara, kita menegur karena firman Tuhan itu benar. Bukan karena kita merasa diri lebih benar. Dan sebagai orang yang ditegur, saudara, kita harus belajar. Kita mau menerima teguran bukan karena orang yang menegur itu lebih hebat atau lebih benar dari kita. Itu kan respon natural kita. Emang lu siapa? Emang lu udah benar? Berani-beraninya negur saya. Bukan saudara, kita harus belajar merendahkan diri kita. Kalau memang benar, teguran itu disampaikan karena menentang firman Tuhan. Maka kita harus belajar untuk mau menegur dan ditegur. Oleh karena iman percaya itu sangatlah penting. Saudara, pepatah yang mengatakan kejahatan itu menang karena orang benar memilih untuk diam. Benar ya? Kejahatan menang karena orang benar memilih untuk diam. Saudara, pertanyaan bagi kita di pagi hari ini. Bagi saudara, apakah iman percaya kita itu begitu berharga? Sehingga kita rela mau ditegur. Dan kita juga mau belajar menegur orang lain yang telah menyimpang dari ajaran iman yang sehat itu. Saudara, pagi hari ini kita telah melihat apa yang penting dan berharga bagi gereja Tuhan. Saudara, bukan gedungnya, bukan orangnya. Tapi apa yang paling penting dan berharga bagi komunitas
Jemaat Tuhan itu adalah iman yang datang dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, karena memelihara iman orang percaya itu penting, maka gereja harus berusaha untuk memiliki standar yang tinggi dalam memilih pemimpinnya. Bukan untuk gengsi, bukan untuk keren-kerenan, tapi karena kebenaran Injil itu begitu penting untuk dijaga dan dihidupi. Saudara, karena kebenaran Injil itu penting, maka teguran juga harus diberikan apabila penyimpangan terjadi. Bukan teguran untuk merendahkan, tapi teguran untuk memulihkan, teguran di dalam kasih. Saudara sekalian, di pagi hari ini kita telah melihat bahwa fokus, esensi, atau core business dari sebuah gereja itu tidak bisa dipisahkan dari kebenaran Injil itu sendiri. Karena hal utama yang gereja Tuhan tawarkan itu bukan komunitas yang positif dan mendukung. Gereja itu bukan hanya tempat untuk menyalurkan bakat kita. Bukan tempat untuk membuat hati merasa tenang dan bahagia. Atau termotivasi dalam kehidupan ini. Itu semua hal yang baik, jangan salah dengar. Tapi bukan itu core business dari sebuah gereja. Ada banyak tempat lain yang lebih bagus dan lebih baik daripada ini. Tapi gereja Tuhan di dalam segala kekurangannya adalah tempat di mana kebenaran Injil Yesus Kristus yang membawa keselamatan itu diimani, dihidupi, dan diberitakan. Kenapa saudara? Karena kita percaya Injil yang telah kita terima, yang telah dijaga dan dipelihara selama ribuan tahun oleh umat-umat Tuhan, itu adalah satu-satunya jalan keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, yang membawa kehidupan kekal. Maukah kita saudara, gereja BC Serpong menjadi gereja seperti itu? Kita bukan berharap gereja kita menjadi gereja yang memiliki gedung paling impresif, fasilitas paling bagus. Itu semua baik, sekali lagi itu baik. Tapi semua itu dilakukan untuk apa? Supaya jemaat Tuhan menghidupi iman percaya itu. Mari kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami diingatkan sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu. Mengapa gereja ini Kau panggil Tuhan? Jadi satu komunitas. Karena kami telah mendengar Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa di pagi hari ini, setiap kami yang mendengar, Tuhan bentuk hati dan pikiran kami. Dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja ini Tuhan. Tuhan berikan mereka kehidupan, karakter yang mencerminkan kehidupan Injil dalam diri mereka. Kami berdoa bagi gereja kami Tuhan, dengan segala keterbatasan yang kami miliki, agar satu hal yang kami hargai, satu hal yang kami pegang dengan erat, yaitu janji keselamatan Tuhan yang Kau berikan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.